2 bulan ke depan, Kementerian Sosial berencana tidak akan lagi menyalurkan atau mencairkan bantuan PKH dan BPNT secara manual. Apakah ini artinya nanti pencairan PKH dan BPNT tidak lagi menggunakan kartu KKS, namun dengan sistem yang baru, namanya Vintage, Financial Technology. Nah, ini bagaimana cara kerja Vintage tersebut? Simak video ini sampai akhir, dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru 2 bulan ke depan. Insya Allah mulai bulan Agustus, Kementerian Sosial tidak akan lagi menyalurkan bantuan atau mencairkan bantuan PKH dan BPNT secara manual. Nah, apakah ini artinya nanti pencairan PKH dan BPNT tidak menggunakan kartu KKS lagi, namun dengan menggunakan inovasi teknologi terbaru, yaitu Vintage, Financial Technology. Nah, bagaimana cara kerjanya ya? Kalau nggak pakai kartu ATM atau KKS, lalu pakai apa nanti mencairkan bantuannya? Nah, sebelum saya lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa, di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, 2 bulan mendatang, insya Allah mulai bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2021, Kementerian Sosial berencana akan menggunakan Vintage, Financial Technology dalam menyalurkan atau mencairkan bantuan PKH dan BPNT. Jadi kemungkinan tidak akan lagi menggunakan kartu KKS. Namun kita juga belum tahu bagaimana keputusannya karena masih sedang dibahas. Opsi mana yang akan dipakai oleh Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT. Karena di dalam Financial Technology ini terdapat teknologi autentifikasi. Ini ada beberapa teknologi ya di sini untuk menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT. Nah, yang disajikan ini ada 5 jenis ya. Nanti yang akan dibuat atau dijadikan acuan oleh Kementerian Sosial ini yang mana nanti kita tinggal menunggu keputusannya. Nah, saya hanya memberikan gambaran saja kepada Sobat YouTube, para KPM PKH maupun BPNT, agar nantinya tidak bingung, tidak bertanya-tanya, apa sih itu Vintage, Financial Technology itu seperti apa? Nah, ini ada 5 jenis teknologi autentifikasi. Yang pertama, yang saat ini yang sudah kita laksanakan, yakni dengan kartu KKS, dengan perbankan. Nah, artinya dengan kartu KKS itu adalah kartu debit ya, kartu debit berbasis ATM. Nah, infrastruktur transaksinya, kalau kartu KKS ini kan untuk biaya perbankannya ini mahal, kemudian harus cetak kartu, kemudian harus distribusi kartu, kemudian harus ada mesin EDC kalau untuk penyaluran bantuan BPNT. Kemudian kalau secara resiko atau kendala, kalau yang mungkin Sobat YouTube sudah rasakan ya, ini kendalanya sih sedang. Biasanya kartu KKS itu bisa hilang atau mungkin dicuri. Nah, ini resiko atau kendalanya. Kemudian KPM itu sering lupa membawa kartu saat penyaluran
misalnya BPNT, atau mungkin bisa ketika mau tarik tunai bantuan PKH ke ATM, kartunya lupa tertinggal di rumah, akhirnya harus balik ke rumahnya untuk mengambil. Kemudian yang sering terjadi juga adalah KPM lupa PIN. Nah, ini biasanya yang juga sering terjadi, lupa PIN-nya. Nah, untuk perubahan perilaku di kartu KKS ini yang sedang kita gunakan selama ini, nah ini cukup banyak ya. Yang pertama, KPM harus membawa kartu debit. Nah, ini repot juga ya, kartunya harus dibawa kemana-mana. Nanti resikonya kan bisa hilang seperti itu atau terjatuh di jalan. Kemudian KPM harus menghafal PIN. Nah, ini juga repot. Nah, padahal KPM ini yang difikirkan ini mungkin banyak, apalagi banyak ibu-ibu rumah tangga. Mungkin banyak memikirkan nanti masak apa, besok ini dapat uang dari mana untuk makan kebutuhan sehari di rumah. Nah, ini banyak hal yang harus dipikirkan. Kalau untuk menghafal PIN, ini terkadang sulit juga ya. Nah, kalau untuk registrasi dan pencairan, ini tergolong cepat. Kalau untuk KKS yang sudah kita gunakan selama ini. Nah, kemudian teknologi yang kedua yang nantinya akan menjadi pilihan atau mungkin opsi bagi Kementerian Sosial di kedepannya yang akan digunakan pengganti KKS, ini bisa dengan biometrik wajah. Nah, dengan biometrik wajah ini hanya dengan menggunakan smartphone atau HP. Nah, resiko atau kendalanya ini biasanya itu terkadang sistemnya gagal mengenali wajah. Kalau aplikasinya mungkin belum siap. Nah, kendala atau kekurangannya seperti itu. Biasanya sudah dibuat oleh PT Taspen ya, untuk yang mungkin punya saudara pensiun. Nah, itu kalau mendapatkan pensiun, autentifikasi wajah setiap mungkin 3 bulan sekali, itu harus didaftarkan ulang lagi wajahnya, apakah orangnya masih hidup atau enggak. Jadi baru bisa ditransfer gajinya, gaji pensiunannya. Jadi seperti itu ya untuk biometrik wajah. Kemudian perubahan perilaku, saya rasa di situ tidak ada ya di sini. KPM hanya perlu datang. Jadi kalau mau ngambil bantuan BPNT, ya nanti mungkin pihak pedagangnya atau mungkin yang punya warung itu cukup dengan HP, dipaskan wajahnya, klik, itu langsung terhubung, langsung mungkin kalau sistemnya berhasil mengenali wajahnya, itu langsung bisa dicairkan tanpa membawa kartu. Jadi seperti itu ya. Jadi simple, tidak perlu ada yang dibawa, misal harus membawa KTP atau mungkin kartu yang resikonya bisa hilang atau terjatuh. Kemudian biometrik sidik jari, ini yang ketiga. Kalau biometrik sidik jari ini harus memerlukan mesin pembaca sidik jari atau juga bisa dengan smartphone atau Android ya. Nah, untuk resiko atau kendalanya ini bisa seperti biometrik wajah, sistemnya gagal membaca sidik jari. Nah, ini hampir sama ya. Namun, kalau untuk perubahan perilaku ini tidak ada ya, karena KPM hanya perlu datang langsung ke tempat yang mungkin akan digunakan untuk pencairan BPNT ataupun tarik tunai PKH. Jadi cukup datang, sidik jarinya di HP seperti ini, klik, nah itu langsung. Jadi harus orangnya sendiri sekarang. Kalau ya sudah meninggal, berarti ya nggak bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi SMS atau e-voucher. Nah, ini sudah terintegrasi dengan provider, yang dibutuhkan itu hanya smartphone atau handphone. Kemudian resikonya ini sedang sih, HP dapat hilang atau dicuri. Nah, ini resikonya. Kemudian menghapus SMS, KPM lupa PIN. Nah, ini kalau SMS atau e-voucher juga ada PIN-nya ya. Nah, ini resikonya juga sedang. Nah, namun KPM ini hanya harus memiliki HP sederhana.
Kalau cuma SMS berarti HP yang murah ya, ini bisa. Nah, ini bisa teknologi SMS atau e-voucher. Kemudian yang selanjutnya kelima, ini adalah barcode. Nah, biasanya ya kalau yang punya WA itu ada kan barcode-nya. Nah, ini infrastrukturnya ini murah, sedang ini hanya diperlukan smartphone atau Android. Kemudian kalau resikonya ini barcode biasanya yang kayak di surat pemberitahuan kantor pos ada barcode ya. Nah, ini biasanya barcode-nya bisa juga resikonya hilang atau dicuri. Dan juga KPM juga lupa membawa lembar barcode-nya tadi. Seperti kertas itu ada barcode seperti itu ya. Kalau untuk perubahan perilaku, nah ini sedikit ya, KPM harus membawa kertas yang ada barcode-nya tadi. Nah itu jadi. Nah jadi kalau dari kelima teknologi ini, jenis teknologi ini, kalau yang sekarang ini kan kita masih menggunakan kartu debit atau kartu KKS. Nah, kalau yang sudah digunakan di negara India dan Nigeria, ini sudah menggunakan biometrik wajah atau sidik jari. Nah, ini kemungkinan keberhasilannya itu sudah diuji coba, sudah tinggi ya keberhasilannya, mungkin sekitar 85% ini ya. Dan saya pikir itu nanti kemungkinan Kementerian Sosial akan menggunakan teknologi biometrik wajah ataupun sidik jari. Namun ini hanya analisa saya. Namun nanti kan tergantung dari Kementerian Sosial mau menggunakan teknologi yang mana. Kalau di negara India dan Nigeria sudah menggunakan teknologi tersebut, biometrik wajah, hanya mengenali wajah dan sidik jarinya. Nah, namun memang masih ada kendala sih, mungkin karena aplikasinya itu mungkin belum sempurna, belum siap. Jadi kendalanya bisa tidak teridentifikasi, tidak mengenali wajah, padahal wajahnya orang tersebut asli ya. Kemudian sidik jarinya itu terkadang juga tidak terbaca juga bisa. Namun kemungkinan seperti itu kecil ya. Nah, jadi kenapa kok harus menggunakan teknologi seperti itu? Nah, ini demi apa? Demi memudahkan Kementerian Sosial dalam pengawasan dan pengendalian. Karena selama ini kita tahu bahwa mungkin dari Kementerian Sosial sulit ya untuk mengawasi dan mengendalikan bantuan sosial ini, KPM ini dibelanjakan untuk apa. Nah ini yang harus dikendalikan karena harus sesuai peruntukannya ya untuk bantuan ini. Nah mungkin cukup itu Sobat YouTube yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.